Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bagaimana anak-anak semuanya? Kabarnya sehat semua ya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kalian bertemu lagi dengan Ustadz Siddiq. Kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, apa sih yang akan kita bahas? Kita akan membahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, atau memahami kepribadian Nabi Muhammad SAW. Dan materi ini ada di LKS kalian. Jadi silakan LKS kalian dibuka ya, halaman 20. Dan jangan lupa kali ini kita juga akan menandai. Kita akan membuat bimbingan belajar dengan cara menandai kalimat-kalimat yang penting. Kalian boleh menggunakan spidol seperti yang Ustadz Siddiq gunakan biasanya. Boleh menggunakan stabilo, boleh menggunakan pensil ataupun ballpoint ya. Baiklah, langsung saja kita mulai. Peraturannya adalah ketika Ustadz Siddiq membaca ya, menyampaikan apa yang saya baca, kalian juga ikut membacanya. Jadi pembelajaran kita akan aktif. Saya membaca, anak-anak juga membaca. Saya menandai, nanti anak-anak juga menandai. Tidak boleh terlewatkan ya. Nanti tak kasih tahu mana yang harus ditandai dan mana yang tidak perlu. Kenapa ada yang tidak perlu? Karena ada kalimat yang penting intinya, dan juga kalimat yang menurut Ustadz Siddiq adalah bumbu ya, yaitu kalimat-kalimat yang sebagai kayak penghubung seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai ya, biar tidak memakan banyak waktu. Kita akan mempelajari yang pertama adalah sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sifat wajibnya ada 4 ya. Kalian ini harus tahu ya, dan harus hafal, karena Nabi Muhammad SAW adalah pedoman kita, karena beliau adalah manusia yang paling mulia dan paling baik budi pekertinya. Oke, langsung ya. Nabi Muhammad SAW adalah tokoh yang diutamakan oleh semua kalangan ya, oleh semua kalangan. Kesuksesannya dalam menyampaikan ajaran agama Islam dan menunjukkan akhlakul karimah diakui di seluruh dunia. Lihat ya, di seluruh dunia. Bagaimana kita tidak harus mengidolakan beliau, padahal beliau adalah orang yang diakui oleh seluruh dunia. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat luhur semenjak beliau masih kecil. Nah, ketika masih kecil saja sudah punya sifat yang baik, apalagi ketika sudah dewasa. Masyarakat Mekah memberikan gelar kepadanya dengan julukan Al-Amin, yang artinya orang amanah atau dapat dipercaya. Oke, kita mulai menandai nih ya. Ustadz Siddiq melihat kata yang penting. Oke, karena kita sedang membicarakan tentang Nabi Muhammad ya, kita langsung julukan Al-Amin ya. Julukan Al-Amin kita garis bawahi. Tulisan artinya garis bawahi juga. Kita langsung yang dalam dikurung ya, dapat dipercaya. Nah, hai. Nih, Ustadz Siddiq kalau pakai spidol ini orange, tak ganti jadi biru. Biar apa? Biar mudah membedakannya. Oh, tadi yang orange itu untuk tentang kayak julukan Al-Amin, nanti yang lainnya pakai warna biru, yang lainnya pakai warna hijau gitu.
Ustaz Siddiq memilih spidol karena banyak warnanya. Jadi nanti bukunya Ustaz Siddiq itu berwarna. Seperti ini. Kelihatan enggak? Nah, contohnya seperti itu. Oke lah. Lanjut ya. Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang harus kita utamakan dari segala tokoh dunia. Dari segala tokoh dunia ada berbagai macam. Itu yang perlu kita utamakan adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Karena pengikut Nabi Muhammad dari zaman dahulu sampai zaman sekarang itu masih ada. Hadis itu adalah perkataan dari Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang berpacu dari hadis. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kita di dunia. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan Quran kepada sahabat. Hingga saat ini masih banyak enggak orang penghafal Quran? Masih banyak. Menghafal hadis masih banyak? Masih banyak. Itu tandanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memang pantas untuk diikuti dan pantas untuk diutamakan ya. Kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW karena dalam diri Nabi Muhammad SAW terdapat sifat-sifat yang mulia. Oke, kita tandai. Kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Itu di garis bawah, itu penting itu. Ya, kita harus mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Kita harus mengidolakan. Jangan sampai kita sebagai umat Islam tidak mengidolakan Nabi. Itu bisa dikatakan pelanggaran ya. Kalau bukan Nabi Muhammad yang kita idolakan, terus siapa yang mau kita idolakan? Ya, Nabi Muhammad itu mengajarkan berbaik ya kepada orang tua, baik kepada anak, baik kepada guru, baik kepada tetangga. Terus yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu kebaikan semua, nggak ada yang keburukan. Nggak ada. Nabi Muhammad mengajarkan kalau ada tamu ke rumahmu itu diusir saja, itu nyusah-nyusahin. Itu Nabi Muhammad gak mungkin itu seperti itu. Nabi Muhammad itu berbicara tentang tamu ya. Tamu itu kadang orang yang bukan kita kenal ya. Tamu itu berbaiklah kepada tamu, suguhi makanan terbaikmu kepada tamu dan lain sebagainya. Itu Nabi Muhammad kepada orang yang tidak dikenal saja seperti itu, apalagi sama orang yang dikenal. Yang pertama untuk sifat Nabi Muhammad SAW yaitu Siddiq ya. Seperti namanya Ustaz Siddiq ya. Mungkin ini orang tuanya Ustaz Siddiq terinspirasi dari namanya dari sifat-sifat Rasul juga ya. Yang kedua ada amanah, yang ketiga ada tabligh, dan keempat adalah fatonah. Nah, 4 ini diusahakanlah dihafalkan, karena ketika kita hafal dengan sesuatu, maka sesuatu tersebut menjadi ilmu kita. Baik, di sini ada tulisan Siddiq artinya jujur dan benar. Mari kita tandai. Oke, kita ganti. Siddiq artinya jujur dan benar. Siddiq di garis bawahi, jujur dan benar di garis bawahi. Artinya kok nggak di garis bawahi kan? Iya, artinya nggak usah. Kita udah tahu. Yang kita garis bawahi Siddiq, jujur benar, itu intinya di situ ya. Kalimat inti itu. Nah, Nabi dan Rasul memiliki sifat tersebut ya. Jadi bukan cuma Nabi Muhammad berarti kalau seperti ini. Baik dalam perkataan maupun perbuatan ya. Ketika berbicara Rasulullah itu jujur, tidak pernah berbohong. Apa yang dilakukannya juga adalah perbuatan yang benar. Gak mungkin Rasulullah mencuri, korupsi, itu tidak mungkin. Apa yang beliau ucapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta kepada siapapun. Hingga sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul,
Beliau sudah dijuluki Al-Amin oleh masyarakat Quraisy, yang artinya dapat dipercaya dalam segala hal. Oleh sebab itu mustahil, ya, mustahil Nabi Muhammad SAW itu memiliki sifat kizib. Nah, kizib yang artinya berdusta. Oke, mana yang harus kita tandai? Nabi Muhammad, nah ini sejak kecil, ya, apa? Sejak kecil kita tandai. Nabi Muhammad, oke, tandai juga itu, memiliki sifat jujur. Nah, cukup. Nah, yang ditandai dikit toh, tapi ngomongnya banyak ya, penjelasannya banyak ya. Oke, ada lagi mustahil. Nah, yang di bawah itu paragraf terakhir. Mustahil. Langsung dilewati ya. Memiliki, tulisan memiliki sifat kizib. Berdusta. Oke, seperti itu. Jadi inti dari yang nomor 1, sifat syidik itu yang sudah kita tandai. Nih, lihat ya. Kita coba baca yang sudah kita tandai. Sidik, jujur dan benar. Nah, itu kita udah tahu kalau itu artinya ya. Kemudian kita dapat contoh, yaitu sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur. Nah, seperti itu. Terus mustahil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat kizib. Nah, itu dia. Artinya apa? Berdusta. Kizib itu berdusta. Rasulullah nggak pernah berdusta. Di sini ada julukan Al-Amin, kenapa nggak ditandai? Nah, ini poin penting. Tadi kita sudah menandai julukan Al-Amin ini di prolog pertama. Jadi kita nggak usah ya menandai. Nanti sudah dibahas di awal tadi. Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin. Di sebelahnya itu ada gambar nih. Gambarnya di situ adalah 4 orang megang kain, di tengahnya ada batu. Itu menandakan ilustrasi Nabi Muhammad SAW dipercaya oleh masyarakat Arab sehingga mendapatkan julukan Al-Amin. Itu ilustrasi. Kisahnya dulu itu, ini tuh batunya Hajar Aswad ya. Batu Hajar Aswad itu diperebutkan. Udah dari dulu itu udah dianggap mulia. Ketika 4 orang tokoh ini suku ya, 4 suku, dan ini adalah ketua-ketua tokohnya, mau berlomba untuk bisa menempatkan Hajar Aswad di Ka'bah. Ketika itu mereka berdebat, cekcok, wah lama nggak selesai. Akhirnya Rasulullah memberikan solusi. Lihat, yang memberikan solusi siapa? Rasulullah. Padahal waktu itu belum jadi nabi, belum umur yang 20-an itu belum, masih belasan tahun. Tapi karena Rasulullah itu emang orangnya sudah cerdas dan jujur dari kecil, Rasulullah menyatakan bahwasanya begini saja, saya punya usul. 4 orang ini ambillah sorban atau kain, pegang masing-masing di ujungnya. Lihat contoh ya, meja ini. Meja kan punya 4 sudut. Sudut 1, 2, 3, dan 4. Masing-masing orang kan ada 4, megang 1. Pas ya. Kemudian batunya ditaruh tengah. Kemudian diangkat bareng-bareng menuju Ka'bah. Kemudian di situ 4 orang ini sama-sama memegang batu Hajar Aswad, kemudian diletakkan di Ka'bah. Dan itu disetujui, dan itulah yang terjadi. Lihat, Rasulullah memang istimewa. Dalam usianya yang masih remaja saja sudah bisa dipercaya oleh masyarakat waktu itu. Nah, kita sebagai umatnya harus tambah percaya kepada beliau. Oke, lanjut. Yang kedua adalah amanah.
Amanah artinya terpercaya. Oke, kita langsung tandai amanah. Terpercaya. Oke, baca ya. Seorang nabi dan rasul akan selalu menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Apapun yang telah dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan ditunaikan dengan tanggung jawab. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah membiasakan menjaga sifat amanah. Beliau tidak pernah berkhianat, apalagi mengingkari janji. Maka dari itu, masyarakat Quraisy banyak yang percaya pada Nabi Muhammad SAW. Lawan dari amanah adalah khianat. Mana yang harus kita tandai? Ustaz Sidik sudah menemukannya. Yang harus kita tandai adalah sejak kecil sudah ya, kasih tanda membiasakan sifat amanah. Jadi Rasulullah itu kenapa kok menjadi tokoh dunia? Karena memang dimulai dari kecil, dari masih kecil. Kalian kan masih kecil nih. Kalian juga tugasnya belum banyak. Tugas kalian itu belajar, itu yang nomor 1. Nah, ketika kalian besok gede punya cita-cita, nah mulailah dari kecil, mulai dari sekarang. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkenal jujur karena memang dari kecil sudah jujur. Nabi Muhammad terkenal amanah, dipercaya karena memang dari kecil Nabi Muhammad itu bisa dipercaya. Terus yang ketiga, tabligh, menyampaikan ya. Rasulullah dari kecil kalau diberikan amanah ya disampaikan kepada orang yang tepat. Selalu seperti itu, makanya jadi tokoh. Kemudian fatona artinya cerdas dan bijaksana. Itu juga dari kecil Nabi Muhammad sudah cerdas ya, cerdas dan bijaksana. Jadi terkenalnya emang ini 4 ya sifatnya. Contoh kalian punya cita-cita nih, cita-citanya contoh pengen jadi pilot ya kan. Coba kalau kalian pengen jadi pilot, Ustaz Sidik tanya, coba tombol merah itu fungsinya buat apa? Tombol kuning buat apa? Gimana caranya menerbangkan pesawat? Udah tahu belum? Belum tahu tentunya. Hanya pingin, pesawat bisa terbang. Wih keren ya. Ya kan? Wah besok aku pengen jadi itu pilot biar naik pesawat gratis ya kan. Tapi untuk menjadi pilot perlu apa? Perlu ilmu ya kan? Perlu modal. Modalnya adalah ilmu. Jika kalian ingin jadi pilot, dari sekarang carilah contoh tombol-tombol yang ada di deck ini pilot. Tombol-tombol yang harus diketahui oleh pilot. Ustaz Sidik gak tahu karena Ustaz Sidik bukan pilot ya kan. Cara menerbangkan pesawat. Nah, kalian ketika membuka YouTube, cobalah buka yang berhubungan dengan cita-cita kalian. Seperti itu. Contoh, jika pengen jadi pilot, daftarnya di mana, sekolahnya di mana? Udah tahu belum? Siapa tahu di Jakarta atau di Surabaya atau di Semarang mungkin ya. Gak tahu kan kita? Nah, maka dari itu cobalah cari dari sekarang. Contoh ada lagi cita-cita yang pengen jadi koki, chef, pinter masak. Nah, sekarang tak tanya, coba yang pengen jadi chef, udah bisa masak apa? Saya masak mie. Masak mie ya. Masak mie itu gimana? Cemplungin, direbus, kasih bumbu, udah jadi. Kalau itu Ustaz Sidik pun bisa masak mie, gak usah jadi cita-cita ya. Tapi contoh rica-rica bikin masakan lobster
masakan, wow, pokoknya masakan-masakan yang di restoran itu kayak Chef Juna gitu ya, ikut Master Chef Indonesia. Master Chef Indonesia. Itu kira-kira sekolahnya dari kapan? Dari kecil. Dari kecil itu udah belajar masak. Makanya ketika sudah gede bisa jadi chef, bisa jadi juri di Master Chef Indonesia. Itu contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Langsung saja kita garis bawahi. Ya, tabligh artinya menyampaikan, garis bawahi. Oke. Ustaz Siddiq ada yang kelewatan, maaf ya. Tadi ini loh, lawan dari amanah adalah khianat. Ayo kita garis bawahi dulu. Lawan, garis bawahi, amanah, garis bawahi, khianat, garis bawahi. Jadi yang di garis bawahi cukup lawan, amanah, khianat. Maksudnya adalah lawan dari amanah adalah khianat. Nah itu yang di garis bawahi cuma lawan, amanah, khianat. Khianat itu ya berarti lawan katanya amanah, nggak bisa dipercaya. Kalau dikasih yuk janjian gitu ya, janjian. Nggak bisa, udah janjian hari ini ya, hari ini. Nggak bisa gitu ya. Makanya janji itu penting, jangan sampai kita mengingkari janji, nggak boleh. Oke, lanjut ketiga ya, tabligh ya. Semua nabi dan rasul memiliki kewajiban menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Nah, nggak boleh menyembunyikan wahyu ya. Contoh, ada pertanyaan, apakah ada ayat Quran yang belum disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat? Pasti jawabannya sudah tidak ada. Itu Quran 30 juz itu sudah disampaikan semua. Terus mereka menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada umat manusia. Nah ini, menyampaikan tandai, perintah tandai, larangan Allah tandai, kepada tandai, manusia tandai. Nah kalau kita baca jadinya gini, menyampaikan perintah larangan Allah kepada manusia. Nah itu sudah cukup ya. Perintah larangan kan udah berbeda, dannya tidak usah ditandai, nggak apa-apa. Allah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Muhammad juga tidak pernah menyembunyikan hal-hal yang telah diwahyukan Allah yang harus disampaikan kepada umatnya. Oleh sebab itu, mustahil Nabi Muhammad SAW bersifat kitman, yang artinya menyembunyikan, yang tadi tak sampaikan. Mustahil, garis bawahi. Bersifat, garis bawahi. Kitman, garis bawahi. Menyembunyikan pesan, menyembunyikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca mustahil bersifat kitman, menyembunyikan pesan Allah Subhanahu wa taala. Kitman itu artinya menyembunyikan ya. Kalau kalian punya ilmu, itu jangan disembunyikan. Kayak Ustaz Siddiq jadi guru, ini juga salah satunya menyampaikan ilmu yang Ustaz Siddiq tahu. Sebisa mungkin Ustaz Siddiq ingin menyampaikannya kepada kalian. Yang terakhir, yang keempat adalah fatona. Nah, kita langsung garis bawahi saja. Fatona, cerdas, garis bawahi, bijaksana. Sudah ya, lanjut. Semua nabi dan rasul memiliki sifat fatona untuk dapat memecahkan masalahnya. Oleh sebab itu, seorang nabi dan rasul harus memiliki sifat cerdas agar mampu menyelesaikan tugas yang diembannya dengan baik. Nah, ya, mampu mengemban tugas dengan baik. Dia harus cerdas dan bijaksana. Jadi nggak boleh seorang rasul ini bodoh, harus cerdas.
cerdas. Untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, harusnya pinter apa bodoh? Pinter tentunya ya. Kalau nggak tahu itu bodoh, kalau tahu itu pinter. Gitu. Terus sifat fotona yang dimiliki Nabi Muhammad SAW sudah terlihat semenjak sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Misalnya dalam bidang berdagang, bertani, dan berternak. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah diangkat menjadi Rasul, beliau juga sangat lancar dalam menata pemerintahan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW sangat mustahil memiliki sifat baladah, yang artinya bodoh. Kayak kita tandai, sangat mustahil. Baladah, bodoh. Dah. Rasulullah itu fatona, cerdas, bijaksana. Sangat mustahil baladah dan bodoh, itu sangat mustahil. Nah, saya kira 4 sifat ini perlu kalian terapkan juga dalam diri kalian, terutama diri Ustadz Siddiq ya. Karena salah satu sifat Rasul adalah Siddiq ya, Ustadz Siddiq ya. Semoga Ustadz Siddiq bisa jujur ya, bisa juga amanah, bisa dipercaya, bisa menyampaikan ilmu dengan benar dan baik, bisa juga semoga Ustadz Siddiq juga menambah kecerdasannya. Biar apa? Biar tahu, belajar cara-cara untuk menjadi guru itu yang baik, yang bagaimana. Kalian ikut doain Ustadz Siddiq ya. Ya. Ustadz Siddiq juga doakan kalian ya. Jadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang murah rezekinya, banyak rezekinya, sukses di dunia dan akhirat. Dan yang paling utama adalah sehat ya. Oke, sekian dari Ustadz Siddiq. Semoga banyak manfaatnya. Kapan-kapan kita akan buat video ini lagi, mungkin dengan materi yang berbeda tentunya. Oke, Ustadz Siddiq akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyimak dengan baik sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.